A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah ketemu lagi di Islam itu Indah. Insya Allah hari ini kita akan belajar lagi bareng guru-guru kita. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita akan dengerin dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Dan ada hafidz inspiratif yaitu Daeng Syawal Mubarak. Silakan Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang salat. Kembali lagi kita akan membahas tentang salat. Karena pembahasan tentang salat tidak akan pernah ada habisnya. Ini adalah satu sarana yang Allah berikan kepada seluruh hambanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana penjelasan Al-Quran tentang salat itu sendiri? Al-Quran menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang salat, namun bukan salat itu sendiri. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu detail menjelaskan bagaimana seseorang hendak menuju tempat salatnya, mereka harus dalam keadaan bersih. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau dalam keadaan hadas besar, ketika engkau dalam keadaan junub maka fattahharu, maka bersihkanlah, sucikanlah terlebih dahulu, barulah engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak di antara kita yang masih meremehkan yang namanya wudu sebelum salat. Wala'adzubillah, padahal wudu ini adalah sarana bukan hanya dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi wudu itu sendiri termaktub di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya wa in kuntum marudha au ala safar, kalau kau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, begitu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan salat ini. Bukan untuk memberatkan manusia. Begitu banyak di antara kita yang mengatakan, aduh susah banget sholatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memudahkan sholat itu untuk kita. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat bukanlah untuk Allah, tapi ternyata sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Al-Quran menjawab. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibanas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Seseorang bertanya bagaimana caranya menenangkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di dalam Al-Quran, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang, hidupmu akan menjadi tenang, keresahan itu akan hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengingat Allah membuat hati kita tenang. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan salat itu, wa aqimis shalah,
dan dirikanlah salat itu dalam 24 jam dalam sehari yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak mengambil semua 24 jam ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah, untuk bermain dengan anak-anak, untuk bermain dengan keluarga, atau apapun itu. Allah hanya meminta 5 waktu dalam sehari. Allah tidak mengambil semuanya, padahal semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa salat itu sebenarnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengikutkan yudhibunas sayyiat. Sungguh salat itu ketika seseorang datang ke masjid dalam keadaan dia bersuci dari rumahnya, maka dosa-dosanya ditaruh di atas pundaknya. Lalu ketika mereka ruku dan sujud, maka berjatuhanlah kesalahan atau dosa-dosa itu. Maka ternyata salat itu adalah sarana kita bersuci juga. Salat itu adalah sarana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya sebagaimana Al-Qur'an menjawab. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Senada dengan ayat yang pertama yang dibacakan oleh guru kita dan Syawal Mubarak, bahwasanya ada syarat-syarat ketika hendak melaksanakan ibadah sholat, yaitu bersuci terlebih dahulu. Namun ada yang kami ingin garis bawahi di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kau dekati salat dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ini adalah teguran bagi orang-orang yang dalam keadaan mabuk tapi mereka melaksanakan salat. Maka dikatakan jangan kau salat dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan. Masalahnya sekarang banyak orang yang salat tidak mabuk tapi tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Karena substansi daripada salat itu sendiri adalah bagaimana kita mengerti isi dari salat, mengerti bacaan-bacaan salat. Karena Allah katakan la taqrabus shalah, jangan kau dekati salat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Buktinya banyak orang yang ternyata tidak mabuk tapi tidak mengerti salat itu apa. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas lebih dalam lagi tentang salat, tentang wudhu, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an.